Kalau itu saya kira nanti akan menjadi keputusan dari para ketua umum partai koalisi bersama dengan Pak Prabowo. Saya kira bagi kami siapapun yang diputuskan itu pasti sudah yang terbaik gitu ya. Apalagi ini mempertimbangkan berbagai macam isu dan tentu orang muda, tokoh muda itu memang diperlukan sebagai regenerasi untuk generasi selanjutnya. Jadi kita belum tahu, kita lihat nanti siapapun ya, termasuk Saudara Gibran. Saya kira itu kan bagian dari pembicaraan yang akan ada di antara ketua umum partai-partai politik itu. Ya, dalam waktu dekat saya kira akan ada keputusan itu. Fadlizon keluar sarang, paksa Gibran jadi cawapres Prabowo. Puja-puji sana-sini, Gibran tegas tolak tawaran berkali-kali Prabowo, good job mas. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Ini sebetulnya bukan kritikan, tapi nyinyiran. Pernah juga, Pak Fadlizon mengkritik aparat berwajib yang dinilai gak tegas terhadap putra dari Presiden Jokowi, yakni Mas Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, dia menganggap Mas Gibran sudah melanggar protokol kesehatan di masa kampanye Pilkada Solo tahun 2020 lalu. Nah, ajaibnya, dengan track record seperti itu, sekarang kayaknya Pak Fadlizon ini sudah berubah. Sepertinya, dia sudah berubah. Tapi, apakah dia benar-benar sudah berubah? Atau, bisa jadi juga, mungkin dia cuma pura-pura sudah berubah? Orang yang sangat berharap Gibran jadi calon wakil presidennya, itu adalah Prabowo Subianto. Prabowo dikabarkan bahkan sudah bolak-balik melobi Jokowi supaya Gibran jadi calon wakil presidennya. Bahkan sudah gak malu-malu lagi memajang foto dirinya dengan Gibran di banyak daerah. Ini memang pilpres terakhir Prabowo karena dia sudah semakin tua dan tampak sudah sangat lelah. Jadi dia mati-matian pilpres tahun 2024 ini harus berkuasa atau tidak akan pernah sama sekali. Jadi begini, harapan saya dan harapan banyak pihak ya, jangan sampailah kemudian MK ini menjadi mahkamah keluarga. Atau jangan sampai juga MK ini masuk angin. Apakah para hakim MK itu perlu dikerokin agar tidak masuk angin? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu opsi paling penting dalam daftar cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Fadlizon menyampaikan sosok Gibran menjadi aspirasi dari partai-partai di koalisi Indonesia Maju. Fadlizon mengakui saat ini koalisi Prabowo menunggu putusan uji material Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu soal batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Menurut jadwal, pembacaan putusan sejumlah perkara gugatan usia minimal capres dan cawapres akan diselenggarakan pada 16 Oktober 2023. Terlepas dari situasi politik hari ini, Fadlizon berpendapat persoalan batas usia itu cukup relatif yang menyinggung para pemimpin di negara-negara maju berusia muda. Fadlizon pun menilai semangat menurunkan syarat batas usia itu bagus dan bisa membuat publik memikirkan ulang ihwal aturan tersebut. Fadlizon menyebut para pendiri bangsa seperti Sultan Syahrir dan Jenderal Sudirman yang dulu berjuang di usia mereka yang masih muda. Ia menilai Prabowo masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk menentukan sosok cawapres. Masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU dibuka 19-25 Oktober 2023. Namun, Fadlizon menegaskan cawapres Prabowo bakal ditentukan secara bersama-sama oleh ketum parpol koalisi. Fadlizon mulai keluar sarang, ia mulai meresahkan. Sebagai kubu Prabowo, ia gencar banget menyeret Gibran menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Padahal, sudah berkali-kali Gibran menolak. Gibran mengaku menolak tawaran untuk menjadi cawapres bagi Prabowo lebih dari satu kali. Meski begitu, sebelumnya Gibran mengemukakan bahwa akan menampung segala aspirasi, termasuk usulan dirinya menjadi cawapres Prabowo oleh para relawan. Namun ia mengatakan
bahwa semua keputusan nantinya ada di tangan Prabowo lantaran hanya menampung usulan-usulan tersebut. Menurutnya, semua orang jelas sudah mengetahui bahwa Prabowo telah menawari Gibran menjadi cawapres berkali-kali. Ia juga mengungkapkan sudah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan partai PDIP. Namun Gibran mengaku bahwa dia menolak tawaran tersebut dengan alasan dari segi usia belum memenuhi syarat. Yang diketahui, hingga kini KPU memang masih mensyaratkan usia capres-cawapres dengan minimal usia 40 tahun. Sedangkan Gibran belum sampai 40 tahun pada 2024 nanti. Sepertinya opsi yang dikatakan oleh Fadlizon akan mengalami kebuntuan. Entah upaya apa lagi yang akan dipersiapkan oleh Gerindra dan tim delapannya jika planning itu gagal. Yang jelas, mereka akan melakukan segala intrik atau mempersiapkan jebakan lainnya sampai perangkap yang ditebarkan berhasil memperdayai buruannya. Tapi begitulah upaya licik Fadlizon untuk memenuhi ambisi bosnya. Maka dari itu kita harus memaklumi semua yang dilakukan tidak lain tidak bukan adalah murni atas dorongan naluri politiknya. Seperti yang penulis katakan dalam artikel terdahulu yang menyebutkan sebagai coattail effect. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus akui begitulah kenyataannya. Manuver politik yang dilakukan kubu Prabowo memang sudah dirancang sejak awal. Ini terjadi bukan spontanitas atau ulah relawan, ini nonsens. Sudah tahu Gibran belum cukup umur, tapi kenapa ngotot mengajak Gibran jadi cawapres? Kecuali dari awal, memang sudah ada upaya untuk membidik Gibran sekaligus Jokowi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Presiden SBY dan Partai Demokrat telah mimpin Indonesia selama 10 tahun. Dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Di masa beliau, bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil-hasil yang sangat kritis. Waduh, takut digebuki lagi. Gabung Prabowo, kini SBY puja-puji Jokowi. Kemarin aja nyinyir terus. Takut kena lempar HP ya Pep. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Banyak yang bertanya, ini Pak Jokowi apa-apa Pak Luhut. Begitu, itu suara di luar. Kalau saya tidak kaget, seorang presiden, saya pernah menjadi presiden juga, pasti mencari seseorang yang cakap dan bisa melaksanakan tugas. Tidak mungkin menugasi seseorang yang nggak yakin dan ragu. Because trust dari Pak Jokowi terhadap Pak Luhut, menurut saya itulah modal. Dan saya harus mengatakan dengan jujur seperti itu. Memang kita berbeda politik, Pak Luhut di pemerintah, kami di luar, sedang di luar, tapi tidak boleh menghalang-halangi saya untuk berkata jujur dan menyampaikan hal-hal baik tentang Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Keberhasilan Presiden SBY membuat fondasi yang kuat sehingga Presiden Joko Widodo sekarang dapat menghasilkan kelanjutan pembangunan bangsa, dan kita juga sekarang berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut di bawah 10%. Kita berhasil sangat cepat mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan ini harus kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan insya Allah pada saat kita menerima mandat dari rakyat Indonesia. Itu yang bikin Gerindra dan Prabowo panik luar biasa. Beda dengan PDI Perjuangan. Mereka punya Jokowi, mereka punya Ganjar, punya Gibran, dan banyak kader-kader muda lainnya yang siap membawa nama partai. Line up-nya PDI Perjuangan ini yang sulit dikalahkan oleh banyak partai lain, apalagi oleh Gerindra yang hanya punya satu nama besar doang. Karena itu sebagai strategi kemenangan, mau nggak mau Prabowo harus bergantung pada Jokowi yang kader PDI Perjuangan. Kalau gagal, Prabowo harus bergantung pada Gibran yang juga kader PDI Perjuangan. Gagal lagi misalnya, nanti bisa-bisa bergantung pada Jan Etes yang lagi-lagi nanti adalah kader PDI Perjuangan. Yang mau adanya perpecahan. Dia buat supaya pendukungnya membenci Pak Jokowi.
hingga pikirannya sudah nggak rasional lagi. Contohnya aja, sampai sekarang masih ada loh yang percaya kalau Pak Jokowi itu PKI. Coba, itu narasi dari mana? Untung aja Pak Jokowi kuat dan sabar, jadi bisa mempertahankan persatuan. Dan gua menduga ada rencana Prabowo untuk menghancurkan Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi itu sangat dicintai rakyatnya. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak kaget dengan Presiden Jokowi yang memberikan beberapa tugas tambahan ke Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurut SBY, Luhut merupakan orang yang cakap dan mampu menjalankan tugas tersebut. Pujian SBY ini sepertinya ada yang aneh loh. Sepertinya SBY memuja-muji pemerintahan Jokowi karena disuruh Prabowo alias Om Wowo. Kemarin aja pas masih satu komplotan sama Anies, dikit-dikit hujat Jokowi, dikit-dikit serang Jokowi dengan cara yang begitu membabi buta. Sekarang kok nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir dan salju, tiba-tiba puji-puji Jokowi, takut digebukin sama Om Wowo ya Pep. Karena dulu SBY pernah digebukin loh oleh Prabowo ketika masih sekolah di Akabri yang sekarang jadi Akmil. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Bisa jadi sih seperti itu ya, karena kan LBP itu ada di kubu pemerintahan Jokowi dan juga mendukung Prabowo. SBY pun secara tidak langsung mengikuti cara mainnya Prabowo selaku capres dari Koalisi Indonesia Maju. Ada beberapa penggal kata dan kalimat yang amat menyentuh. Cara terbaik untuk mengalahkan musuhmu adalah berteman dengannya. Itu yang dilakukan Prabowo sejauh ini jika saya lihat-lihat dari optik saya pribadi selaku pendukung Jokowi. Perpaduan yang sempurna antara Purnawirawan Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Maka dari itu harus mendukung dan memuji Jokowi sebagai bentuk loyalnya Pepo kepada Prabowo. Jika tidak, takutnya Pepo bakal digebuki lagi. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Ingat, dalam demokrasi tidak ada musuh atau kawan selamanya. Yang ada cuma kepentingan selamanya. SBY ini bisa dibilang mantan yang kurang kerjaan sih. Dia masih tetap saja aktif bekerja meski nggak digaji. Adapun yang ia kerjakan adalah tidak lain tidak bukan untuk memuluskan karir politik sang anak. AHY sebenarnya sudah berada di jalan yang tepat, yaitu berkarir di militer. Terbukti saat jadi tentara, prestasinya cukup mentereng ya. Seperti ia mendapatkan penghargaan Bintang Adi Makayasa Trisakti Wiratama, dianugerahi Army Service Distinction Medal dari pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon karena menginisiasi program mobil pintar untuk mengurangi dampak trauma perang pada anak-anak. Tapi sayangnya, semua peluang itu sirna sudah setelah SBY menyuruh AHY untuk mengundurkan diri dari tentara untuk nyalon di Gubernur Jakarta dulu. Dan kini SBY coba turun gunung lagi guna membantu AHY agar partainya bisa naik tingkat setelah 10 tahun di luar pemerintahan. Maka dari itu, SBY mengusung Prabowo di Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengkampanyekan Prabowo dengan cara menjilat Jokowi dengan puji-pujian palsu. Mengkampanyekan capres yang bukan pilihan itu sebenarnya bukan perkara yang mudah, Ferguson. Apalagi dulu SBY pernah digebuki oleh Prabowo saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Akmil. Tapi lagi-lagi demi karir politik sang anak, ya mungkin jadi menteri, SBY rela melakukan itu semua. Jadi, bagaimana menurut Anda?